Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Azizah. Di sini saya akan mengajarkan mapel Al-Quran Hadis, yaitu tentang belajar hukum bacaan izhar dan ikhfa. Nah, kita lanjutkan di sini kompetensi inti. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, maupun guru dan tetangganya. Selanjutnya yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Selanjutnya yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kompetensi dasar. Yang pertama yaitu memahami hukum bacaan izhar dan ikhfa. Yang kedua, mendemonstrasikan hukum bacaan izhar dan ikhfa. Kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama adalah mampu menjelaskan hukum bacaan izhar dan ikhfa. Yang kedua, mampu menyebutkan macam-macam huruf izhar dan ikhfa. Yang ketiga, mampu memberi contoh bacaan izhar dan ikhfa. Yang keempat, mampu mendemonstrasikan cara melafalkan bacaan izhar dan ikhfa. Dan yang selanjutnya yang kelima, mampu mengidentifikasi lafal-lafal yang termasuk bacaan izhar dan ikhfa. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya yaitu peta konsep. Di sini peta konsep yaitu yang pertama belajar hukum bacaan izhar dan ikhfa. Selanjutnya menjelaskan hukum bacaan izhar dan ikhfa. Menyebutkan macam-macam huruf izhar dan ikhfa, kemudian melafalkan bacaan izhar dan ikhfa. Kemudian kita lanjutkan dengan hukum bacaan izhar dan ikhfa. Hukum izhar jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf halqi, yaitu ha, hamzah, ha, kha, a, dan ra. Maka bunyi nun mati atau tanwin itu dibaca dengan jelas dan tegas. Hukum ikhfa jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa, yaitu ka, qa, sa, ja, da, za, za, sin, shin, sad, da, ta, za, fa. Maka bunyi nun mati atau tanwin disamarkan dengan bunyi sengau dan bunyinya seperti bunyi eng. Di sini kita lihat contoh bacaan izhar. Keterangan, tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi, maka hukum bacaannya adalah jelas. Bertemu dengan hamzah, kalimatnya berbunyi hasidin iza. Jadi huruf halqinya adalah huruf A. Kemudian dengan huruf H, contohnya atau kalimatnya Ghafurun Halim.
Nah, jadi huruf halqinya adalah huruf ha. Kemudian kalau dia bertemu dengan huruf kha, contohnya adalah kalimatin khabithah. Huruf halqinya adalah huruf kha. Kemudian apabila tanwin bertemu dengan a, sami'un alim. Nah, jadi huruf halqinya adalah huruf a atau huruf ain. Apabila tanwin bertemu dengan gha atau ghain, contohnya atau kalimatnya haliman ghafura. Jadi huruf halqinya atau huruf izharnya adalah ghain atau gha. Apabila tanwin bertemu dengan ha, contoh kalimatnya adalah qaumin had. Huruf halqinya adalah huruf ha. Selanjutnya kita berpindah kepada contoh bacaan ikhfa. Dha. Contoh kalimatnya kullu nafsin za'iqah. Cara membacanya berdengung. Kullu nafsin za'iqah. Kemudian kita lanjutkan kembali, yaitu kesimpulan. Yang pertama, izhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Menurut ilmu tajwid, izhar yaitu apabila ada nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf gha atau ghain, ha, hamzah, ha, kha, a. Jadi cara membacanya jelas tanpa mendengung. Yang kedua, ikhfa. Menurut bahasa artinya samar. Dalam pengertian ilmu tajwid, ikhfa adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15, maka cara membacanya adalah samar antara izhar dan idgham. Jadi demikianlah pemaparan materi izhar dengan ikhfa saya di sini, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.